Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Aulia Ramadhani. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerakan nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina lahir dari pengaruh penjajahan Spanyol yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Filipina menjadi koloni Spanyol pada abad ke-16 setelah Ferdinand mendarat di pulau tersebut pada tahun 1521. Selama lebih dari 3 abad, Spanyol menjajah Filipina dan memimpin dengan tangan besi. Selama periode ini, rasa ketidakpuasan dan penindasan oleh penguasa kolonial memicu munculnya semangat nasionalisme pada akhir abad ke-19. Ada beberapa tokoh nasionalisme Filipina yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Filipina dan memainkan peran penting dalam sejarah negara ini. Yang ke-1 ada Kos Rijal. Kos Rijal adalah seorang pahlawan nasional Filipina yang diakui secara luas. Dia adalah seorang penulis, dokter, dan ahli bedah yang berjuang melalui tulisannya untuk membangkitkan kesadaran nasional dan melawan penjajahan Spanyol. Yang kedua ada Andres Bonifacio. Andres Bonifacio adalah salah satu pendiri dan pemimpin Katipunan, sebuah organisasi revolusioner yang memimpin revolusi Filipina melawan penjajahan Spanyol. Yang ketiga ada Emilio Aguinaldo. Ia adalah seorang jenderal dan politisi Filipina yang memainkan peran penting dalam revolusi Filipina dan perang Filipina-Amerika. Yang keempat ada Melhora Aquino. Ia juga dikenal sebagai Tandang Sora, adalah seorang tokoh perempuan yang berperan penting dalam revolusi Filipina. Aquino dianggap sebagai ibu revolusi dan simbol perjuangan nasional. Yang kelima ada Apolinario Mabini. Ia adalah seorang intelektual dan politisi Filipina yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Ada beberapa gerakan perlawanan rakyat Filipina. Yang ke-1, gerakan Kompanerismo atau persahabatan. Gerakan yang berfokus pada persaudaraan dan kerjasama antar anggota masyarakat. Meskipun bukan gerakan perlawanan secara langsung, Kompanerismo berperan dalam membangun solidaritas dan persatuan di kalangan rakyat Filipina yang penting dalam perjuangan mereka melawan penjajah. Yang kedua ada Liga Filipina. Liga Filipina didirikan oleh Kos Rijal pada tahun 1892. Organisasi ini bertujuan untuk mendorong reformasi damai melalui pendidikan dan perbaikan ekonomi. Setelah Rijal ditangkap, Liga Filipina dibubarkan, tetapi beberapa anggotanya membentuk Katipunan, sebuah organisasi revolusioner yang memimpin revolusi Filipina melawan Spanyol. Yang ketiga ada gerakan Katipunan. Katipunan adalah organisasi revolusioner yang didirikan oleh Andres Bonifacio pada tahun 1852. Katipunan bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Spanyol melalui gerakan revolusi. Mulanya organisasi ini bersifat rahasia, sehingga mulai diketahui pada 1896 dan menyebabkan terjadinya revolusi Filipina. Filipina berhasil meraih kemerdekaan pada tanggal 12 Juni 1898 setelah melawan perjuangan yang panjang melawan penjajahan Spanyol. Perjuangan untuk kemerdekaan dimulai dengan berdirinya Katipunan pada tahun 1896. Katipunan dimulai revolusi Filipina melawan penjajahan Spanyol. Namun, perjuangan tersebut berhenti sementara setelah penangkapan dan eksekusi Bonifacio oleh rekan-rekannya sendiri. Kemerdekaan Filipina kemudian dideklarasikan oleh pemimpin revolusioner Emilio Aguinaldo pada tanggal 12 Juni 1898 di Kuwait. Namun kemerdekaan tersebut tidak diakui oleh Spanyol maupun Amerika Serikat, yang pada saat itu sedang terlibat dalam Perang Spanyol-Amerika. Setelah perang tersebut, Amerika Serikat mengambil alih kendali Filipina dari Spanyol melalui Traktat Paris pada tahun 1898. Periode berikutnya, yang dikenal sebagai Perang Filipina-Amerika,
merupakan perjuangan Filipina untuk mencapai kemerdekaan sejati dari penjajahan Amerika Serikat. Perang tersebut berlangsung dari tahun 1899 hingga 1902 dan berakhir dengan kekalahan Filipina. Meskipun demikian, Filipina secara resmi mendapatkan kemerdekaan politik pada tanggal 4 Juli 1946 setelah berakhirnya penjajahan Amerika Serikat. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.